Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Umam, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Petarukan, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada fasilitator saya, Bapak Satrio Utomo SE, dan kepada pengajar praktik saya, Bapak Tulatip SPD. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kesimpulan saya setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional yaitu seorang guru dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Guru yang baik harus bisa mengatur emosinya sehingga tetap berada dalam kesadaran penuh yang positif ketika berada di sekolah. Seorang guru harus memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab agar guru mampu memberikan pelayanan optimal kepada siswanya, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, bermakna, dan menarik bagi siswa. Seorang guru harus selalu mengikatkan dan mengupgrade ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman, agar guru mampu mengantarkan siswa-siswanya untuk menjadi pribadi yang well-being. Sebagai seorang pendidik juga sangat penting untuk mempelajari materi mengenai pembelajaran dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Dalam hal ini adalah kesadaran diri. Menetapkan dan mencapai tujuan positif dalam hal ini adalah manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, dalam hal ini adalah kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dalam hal ini adalah keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam mewujudkan siswa yang well-being, guru juga harus senantiasa mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di sekolah, baik secara terpisah, terintegrasi, ataupun melalui penciptaan budaya sekolah. Guru masa depan adalah guru yang mampu memberikan teladan, hal-hal positif untuk rekan sejawat, memiliki semangat belajar yang tinggi sebagai upaya untuk refleksi dan evaluasi diri, siap dan mampu berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat, dan senang berbagi pengalaman untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka bagi murid. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran antara modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional yaitu kaitan modul sosial emosional ini sangatlah erat, saling berkaitan dan saling melengkapi. Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pembelajaran yang mengarahkan anak menuju well-being. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga menunjukkan adanya bentuk implementasi dari nilai dan peran guru penggerak di sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan penggerak komunitas sekolah. Dari filosofi pendidikan KHD, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Kaitan pembelajaran modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak
dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yaitu guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru sendiri dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan pembelajaran modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan visi sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi penerus bangsa yang berprofil pelajar Pancasila. Karena dengan siswa memiliki 5 KSE, maka siswa tersebut juga menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kesehariannya. Kaitan pembelajaran modul 1.4 yaitu tentang budaya positif dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan beberapa cara oleh guru. Di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Kaitan pembelajaran modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, yaitu guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid, agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Jawaban pertanyaan 1, sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga penulis hanya fokus pada proses penyampaian materi atau kognitif saja sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik, dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Saya juga berpikir bahwa menerapkan pembelajaran sosial emosional itu sulit, sehingga saya sebelumnya hanya fokus pada capaian tujuan pembelajaran saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata justru kompetensi sosial emosional berkaitan erat dengan kesuksesan tercapainya tujuan pembelajaran. Karena jika murid mampu mengolah emosi dan keterampilan bersosialnya, mereka mampu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Mereka juga akan mengembangkan potensinya masing-masing. Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah.
agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yaitu peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Bagi murid-murid, saya akan menerapkan pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan dan melatih berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Saya akan melakukan pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Keterlibatan murid yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan mengangkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Bagi rekan sejawat, saya akan menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Saya juga akan terus belajar membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antara rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi atau self-care, dan mengagendakan sesi berbagai praktik baik. Berkolaborasi yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas profesional, kemudian membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan akan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru maupun briefing guru. Demikian pemaparan video saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.